tapi cuma balas di chat ya. Coba yang bisa on kamera atau yang bisa saya tanya-tanya, siapa ini yang bisa saya ajak ngobrol? Ranggi, ada Ranggi. Oke, Ranggi. Coba Ranggi, bayangkan ya, ini nggak harus praktek. Ranggi ambil toples gula, gula dapur ya. Kemudian kamu larutin dalam air dingin. Air dingin ya, bisa larut nggak? Oke, kalau kamu aduk terus, larut nggak? Jawabannya bisa gitu ya. Oke, jadi sebenarnya gula itu dilarut dalam air dingin atau panas itu bisa larut gitu. Dan itu nggak lama kok, mungkin dalam waktu beberapa menit aja dia bisa larut sempurna. Karena apa? Lihat, gula itu bersifat hidrofilik, dia larut dalam air. Itu ya, gula dapur yang saya maksud di sini. Nah, kemudian ada bentuk glukos, ada bentuk karbohidrat yang lain, yaitu ada selulosa. Nah, selulosa ini dia kemudian ada pati gitu ya. Kemarin kalian sudah melarutkan amilum ya, amilum kan pati. Nah, untuk melakukan amilum dia lebih butuh tenaga lagi ya, karena dia harus suhu tertentu dan diaduk gitu. Jadi tidak bisa selarut kalau gula dapur, gula tebu. Nah itu. Jadi untuk kasus pati, dia nanti tidak larut dalam air, dalam seperti larutan ya, tapi dia membentuk koloid. Kan seperti kalian lihat ya, dia bentuk gel jelly gitu. Nah itu koloid bisa. Nah untuk selulosa, nah ini selulosa itu dia tidak larut ya, tidak larut dalam air, karena dia selulosa itu molekulnya lebih kompleks karena dia adalah suatu polisakarida. Nah ini sifat fisika kimia yang perlu kalian tahu. Nah berikutnya sekarang kita ke tata nama dari gula sederhana. Jadi sebenarnya definisi klasik dari karbohidrat itu adalah suatu polihidroksi dari suatu aldehid atau keton. Nah ini ya kita lihat. Ini adalah struktur triosa. Triosa. Triosa berapa atom karbonnya? Ya kan? Hitung aja dari struktur yang paling kanan. Itu atom C-nya berapa? Atau dari namanya deh, triosa. Oke, 3. Bagus ya. 3. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini C-nya ada 3. Nah, lihat. Sekarang kita lihat atasnya. Itu adalah gliseraldehid ya. Nah, gliseraldehid. Ini lihat, dia ada CHO ya. CHO kan karbon apa aldehid. CHO, CHO. Nah, itu disebut juga sebagai aldosa ya. Aldeosa. Osa kan gula. Disebut sebagai gula aldosa. Nah, kalau yang ini keton ya, COR, RCOR. Nah, itu disebut sebagai gula ketosa. Contohnya adalah dihidroksi aseton. Mudah ya nih, hidroksinya ada 2, dihidroksi aseton. Aseton kan C-nya 3, aseton. Aseton, asetat. Nah, untuk yang ini gliseraldehid, C-nya 3. Oke, jadi itu ya tata nama struktur sederhana. Dia adalah bisa dikelompokkan menjadi gula aldehid atau gula aldosa atau gula keton, gula ketosa. Strukturnya seperti ini. Nah, jika dia punya 3 atom karbon, namanya triosa. Contohnya adalah gliseraldehid dan dihidroksiaseton. Oke, sekarang berikutnya kalian baca. Tiara, baris kedua dibaca. Seperti saya membaca tadi. Maaf Pak, gimana tadi putus-putus? Oke, coba perhatikan semua ya. Baris pertama, jika dia punya 3 atom karbon, namanya triosa. Contohnya adalah gliseraldehid dan dihidroksiaseton. Nah, sekarang baca untuk baris kedua. Jika dia punya 4
4 karbon namanya Hmm. tetrosa, contohnya Oke, ya tetrosa, eritrosa. Oke, bagus. Talita, baris ketiga. Oke, coba Alia, baris ketiga. Iya, Pak. Gimana? Kenapa putus-putus Pak suara Bapak? Yaudah, Regif coba. Nggak ada. Herlian. Gimana Pak tadi? Kan udah saya ulang 2 kali, 3 kali tadi. Coba yang ketiga baca. Number of karbonnya ada 5, namanya itu pentosa Pak. Contohnya Ya, ribosa, ribolosa, silosa, silolosa, dan DO. oke, bagus ya. Berikutnya Adinda bisa ini nggak kamera apa mikrofon nggak? Kalau nggak bisa coba Hanifah. Gimana? Bisa, Pak. Bisa. Coba yang baris yang apa itu? Karbonnya 6. Apabila ada 6 karbon, maka namanya heksosa. Contoh-contohnya adalah glukosa, manosa, galaktosa, fruktosa, dan fukosa. Oke, bagus. Sekarang kalau 9, Elvira. Mohon maaf Pak, Elvira Margatila Pak. Di sini Elvira aja namanya. Oh. Elvira A. Kalau 9 gimana bacanya? Oke, pas ya. Coba Hanifah yang 9. Iya Pak, yang nomor karbon yang 9 itu namanya nanosa. Contohnya itu neuraminic sialic acid. Oke, nonosa ya, nonosa. Namanya asam neuraminat atau asam sialat ya. Jadi ini atau. Oke, bagus. Ada nggak gula dengan 8? Dengan C karbonnya 8. Tidak ada ya. Jadi belum ketemu atom karbon yang C-nya 8 untuk glukosa. Oke, sekarang kita lihat dari semua jenis karbon ini, dari semua jenis glukosa, jadi ini semua karbohidrat ini, gula ini ya, mana yang memiliki atom C paling banyak? Atom nomor gula mana? Gula dengan atom C berapa yang anggotanya paling banyak? Nah, gampang ya. 5, Pak. 5. Ada lagi jawab yang lain? 6 Pak. 6. Atau 5 dan 6? 5 dan 6 Pak. Ya, kalau di contoh itu
5 dan 6 imbang ya. Jadi memang banyak gula C-nya itu 5 dan 6 gitu. Yang lainnya jarang. Oke, sekarang kita lihat penomoran atom karbon dimulai dari sisi yang mengandung gugus fungsi. Oke ya, tadi udah jelas. Misalnya ini berarti nomor 1, yang atas nomor 1, 2, 3. Kemudian hampir semua gula dalam bentuk konfigurasi D. Ya, ini berbeda dengan asam amino yang paling banyak justru dia L. Oke, D dan L tahu artinya kepanjangannya D apa, L apa? Kalau nggak bisa, coba baca slide ini secara keseluruhan. Nanti kan ketemu tuh D sama L-nya. Gitu caranya. Kalau kalian nggak bisa pegang HP untuk cek internet. Jika kalian punya HP internet, coba cari aja DL, itu pasti muncul. Oke, apa D? Apa Hanifah D? Oke, Yofi silakan. D apa? D itu dextro, kalau yang L itu Oke, bagus ya. D dextro, L levo gitu. Ya, seperti itu. Ini udah ada ya, saya tulis D dextro, L levo. Udah diingat-ingat ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi saya udah bilang ya, ada aldoheksosa dan ada ketoheksosa. Nah, contoh aldoheksosa itu adalah glukosa, manosa, galaktosa, ketoheksosa, contohnya fruktosa. Mereka punya atom C asimetris, artinya C yang mengikat 4 tangan yang berbeda, sehingga dia memiliki aktivitas optik dan bisa memutar polarimeter ya, ke arah positif atau negatif. Sehingga kalau dia di arah positif, namanya adalah D plus glukosa atau D minus fruktosa. Nah, karena dia aldehid dan suatu keton, maka dia ini ya reaktif gitu ya, reaktif. Itu seperti misalnya ada aldehid ya, ada butraldehid dan formaldehid, kan dia reaktif bisa bereaksi dengan gugus amino pada protein membentuk adap resesif dan membentuk ikatan silang, sehingga formaldehid misalnya itu sering dipakai untuk fiksasi jaringan. Fiksasi jaringan itu ibaratnya ini ya, jaringan itu akan tetap sesuai pada saat itu. Nah, itu sebenarnya pada proses pengawetan mumi. Ya, dulu bangsa Mesir kan dia jago ya bikin mumi ya. Jadi mayatnya dikasih formalin sehingga dia berdekatan dengan bahasa apa itu protein pada orang tadi. Kan kita punya protein banyak ya. Itu diikat silang dengan formalin sehingga awet gitu. Jadi itu ya. Terus mengapa bakso ya? Bakso kalau dikasih formalin itu kenyal ya. Yaitu karena ada edak ya. Edak bahasa sif, ikatan silang antara si protein pada bakso dan formalin. Atau bakso tusuk yang suka dijual pinggir jalan tuh ya, itu kan kenyal sekali. Bagus gitu ya, kokoh gitu ya. Nah, itu artinya dia mungkin ada formaldehid. Karena membuat proteinnya ini terikat ya, terfiksasi. Kita tahu sekarang alasannya. Oke, lanjutnya
Kita bahas. Kita akan bahas tentang yang aldoheksosa dan ketoheksosa lebih lanjut. Oke, kita punya molekul D-glukosa, ada molekul L-glukosa, D-manosa, D-galaktosa, dan D-fruktosa. Nah, ini adik-adik, ini adalah contoh dari namanya adalah monosakarida. Monosakarida, sakarida tunggal. Oke. Tadi antara D-glukosa dan L-glukosa paling banyak mana? Kalau tadi adik-adik lihat di slide sebelumnya, ada infonya tuh. Lebih banyak mana, D-glukosa atau L-glukosa di dalam tubuh kita? D-glukosa ya, Pak? Oke, D-glukosa. Kita lihat. Si Yofi punya D-glukosanya banyak atau dikit sih sekarang? Yofi punya D-glukosa enggak? Punya, Pak. Punya, oke. Banyak atau dikit? Banyak, Pak. Banyak, oke. Di mana sih di glukosamu itu ditaruh di mana sama Tuhan? Di rambut atau di jantung atau di mana? Di glukosa atau di liver, di ginjal atau di mana? Pernah kebayang nggak Yofi? Di glukosa itu taruhnya di mana? Atau yang lain ada yang tahu? Kalau pernah lihat nggak sih? Membayangkan enggak? Kan kita punya di glukosa ya, itu di mana gitu? Nah, kebayang nggak di mana? Kalau dari kata glukosa darah, itu bisa disimpulin kalau di aliran darah nggak sih, Pak? Iya, itu jawabannya. Sebenarnya udah saya tulis tadi ya di glukosa, dia ada di darah. Gitu. Kan sering dengar kan gula darah ya enggak? Ya artinya glukosa tadi itu ada di darah gitu. Coba Yofi bayangkan, darah itu komposisinya kebanyakan air atau minyak? Air, Pak. Air. Glukosa larut dalam air enggak? Larut, Pak. Larut. Nah kan berarti di darah kita banyak glukosanya kan gitu. Ya, jadi glukosa kita itu disimpan dalam di berada itu ditaruhnya itu di darah sebagai gula darah. Nah, mengapa kok di darah kita perlu glukosa gitu? Ya karena tadi kan glukosa adalah sumber energi utama. Kita sekarang belajar, kita baca, kita bernafas, itu kan butuh energi. Nah, energinya itu diambil dari glukosa gitu. Jadi kalian bayangkan ya. Nah, pada orang yang kondisi misalnya gula darahnya turun, saya punya dua pilihan nih. Gula darah turun itu hiperglikemi atau hipoglikemi. Hipoglikemi. Oke, hipoglikemi. Kalau orang diabetes, dia hipoglikemi atau hiperglikemi. Dibalik aja, orang diabetes apa? Ya, orang diabetes dia adalah hiperglikemi. Ya. Sekarang gini ceritanya. Orang diabetes tadi kondisinya hiperglikemi, ya kan? Terus dia minum obat, namanya adalah sulfonylurea. Misalnya adalah glibenclamid.
Hiperklamid itu adalah suatu sulfonylurea yang bisa menurunkan kadar gula darah. Nah, tapi masalahnya dia minumnya kebanyakan orang diabetes tadi gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setelah dia minum obat sulfonylurea tadi kebanyakan, dia pingsan. Apa yang terjadi terhadapnya? Oke, bisa membayangkan nggak kondisi seperti itu? Ada seseorang, dia diabetes, kemudian dia minum sulfonylurea, misalnya glibenclamid, tapi jumlahnya kebanyakan dan akhirnya dia pingsan. Apa yang terjadi dengan kondisi dia terkait dengan status glukosa? Silakan. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Gampang loh itu. Coba Yofi ya, Yofi. Tadi orang, oke, Ernanda gimana? Iya Bapak, izin berpendapat. Menurut saya kan dia tadi minum sulfonylurea glibenclamid yang fungsinya untuk menurunkan glukosa darah. Nah, tapi kebanyakan otomatis kan kurang lebih overdosis gitu kan. Nah, jadi di dalam tubuh itu responnya dia hipoglikemik mendadak gitu Pak. Karena dia kebanyakan dan respon tubuh itu otomatis kan glukosa darahnya tuh sedikit gitu. Nah, turun. Iya turun gitu. Dan glukosa darah tadi fungsinya untuk sumber energi utama gitu. Dan jadi karena dia kekurangan sumber energi utama, jadi dia pingsan gitu. Oke, ya bagus Ernanda. Itu ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi segala macam di saya sampaikan itu semua bisa dilogika loh. Gitu. Kan tadi bisa dilogika ya. Gula dalam tubuh kita, gula darah, oke, berarti gula itu ada di darah. Nah sekarang ada kondisi betapa pentingnya gula dalam darah terhadap energi. Nah itu seseorang jika diabetes kan dia hiperglikemi, tapi dikasih obat namanya sulfonylurea, contohnya glibenclamid, dia adalah suatu agen hipoglikemik kayak gitu. Tapi dia minum kebanyakan, nah drop dia turun, gula darahnya turun. Misalnya pada normal dia 100, dia karena minum itu ya, jadi turun jadi 50 gitu. Nah, akhirnya dia pingsan, lemes. Nah, itu sebenarnya mudah gitu. Karena gula darahnya drop ya, dropnya tiba-tiba tadi dikatakan Ernanda. Ya itu benar itu, karena gula darahnya jadi turun drastis, jadi tinggal separuhnya 50. Nah, tubuh kalau kondisi glukosa darahnya cuma 50 itu lemes, pingsan ya. Dan itu kondisi mendadak, kondisi emergensi. Dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, nanti di rumah sakit dia diapain? Ya dikasih glukosa gitu ya. Ya, nanti dia dikasih infus glukosa gitu supaya darahnya terisi lagi dengan si glukosa. Oke ya, nah itu yang terjadi. Nah, pernah kalian lihat film apa itu ya? Film Korea yang terperangkap di negara mana itu? Di negara Afrika ya. Itu saya lupa judulnya. Tapi yang jelas di sana di Afrika ada perang saudara sehingga kedubes ya duta besar yang di Korea Utara itu nggak bisa pulang. Nah, ternyata dia punya diabetes gitu ya. Dan kalau dia lagi lemes, dia dikasih anaknya itu cucunya itu ya, dia minta gula gitu. Nah itu. Karena orang diabetes kan fluktuatif ya. Nah, jadi dia butuh glukosa. Nah, dia butuh gula. Nah, gitu ya. Jadi sangat mudah di logika. Gitu. Oke, berikutnya. Ini adalah struktur namanya proyeksi Fisher ya. Proyeksi Fisher.
dari berbagai jenis monosakarida. Sekarang adik-adik lihat, antara D-glukosa dan L-glukosa, adik-adik lihat, itu berbedanya di mana? Ada perbedaan ya? Udah ketemu belum? Di mana yang mereka berbeda? Apa yang berbeda? Posisi H sama OH-nya, Pak. Oke, posisi H sama OH-nya itu seolah-olah kayak cermin ya. Kalau saya kasih cermin sini kan itu persis tuh. H, OH, OH, C2O. Nah, untuk yang lainnya, coba ada dilihat semuanya itu ya. Ternyata untuk manosa, ada yang berbeda nggak? Kalian menemukan manosa dibandingkan dengan D-glukosa. Ada yang berbeda di mana? Ini tebak-tebakan ya. Serupa tapi tak sama. Untuk manosa apa yang berbeda? Lihat aja gugus-gugusnya. Di C yang ketiga, yang ketiga dari atas itu dua-duanya OH, Pak. Iya, itu bedanya gitu. Ya, bukan C3 dari atas, namanya model C3 ya. Karena kan nomor satunya dari karbonil ini ya, 1, 2, 3. Jadi jawabnya pada C nomor 3, dia punya 2 OH, Pak. Jelas ya? Itu jawabnya. Coba yang D galaktosa, apa bedanya dengan D glukosa? Ya, penamaan nomor C dari atas. Berarti pada C berapa, apa gitu. Silakan. Silakan. Gampang loh itu, temu langsung kan. C nomor berapa yang beda? Nomor 4, Pak. Oke, nomor 4. OH-nya berbeda ya posisinya. Glukosa C nomor 4 ke kanan, tapi untuk yang galaktosa OH-nya di kiri. Baik, berikutnya fruktosa. Nah, fruktosa ini agak beda ya, karena dia adalah keton. Ya. Jadi ketonnya di sini. Ya, CH2OH, keton. Nah ini dia seperti kayak glukosa, cuman nomor 2-nya dia keton. Gitu. Oke, adik-adik, itu adalah suatu monosakarida. Oke, saya menjelaskan secara singkat. Glukosa itu adalah gula pada darah. Kemudian untuk L-glukosa, dia adalah cerminan dari D-glukosa. Perlu kalian tahu, fruktosa. Nah, fruktosa itu adalah gula keton dan gula yang manis ya. Jadi tingkat kemanisan dari semua ini kalau dibandingkan, yang paling manis itu adalah fruktosa. Sehingga fruktosa ditemukan banyak pada misalnya adalah buah-buahan. Ya, karena dia manis. Jadi dia ada fruktosa. Nah, sekarang adik-adik harus bisa menggambar ya. Bisa menggambar terutama adalah D-glukosa. Karena D-glukosa ada dalam tubuh kita sebagai sumber tenaga, dan kita butuh dia kan ya gitu. Kan adik-adik pasti makan nasi kan tiap hari. Sehari bisa 3 kali, 4 kali. Belum makan roti, belum makan tepung, nah, itu glukosa. Nah, sehingga sebagai penghargaan kita ya terhadap molekul yang
akrab dengan kita dan kita butuh dia setiap hari, adik-adik harus bisa menggambar. Oke ya, sebagai apresiasi untuk molekul yang sangat penting bagi kita untuk beraktivitas, yaitu D-glukosa. Silakan ambil pulpen, ambil kertas, dan gambar D-glukosa. Silakan. Apakah sudah? Cara gambarnya gampang. Bikin C6, kan C-nya 6 tuh jejer rantai C6 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Nah, kemudian yang bagian atas C1 kasih aldehidnya CHO. Oke, sudah digambar. Nah, berikutnya C berikutnya tempel OH-nya dulu. Ya, tempel OH-nya masing-masing sesuai posisinya, tidak boleh ngasal ya. Nggak boleh kalian suka OH-nya bukalan semua, nah itu nggak boleh. Harus sesuai. OH-nya digambar sesuai posisinya, sudah. Kemudian yang paling bawah CH2OH, nah sisi lainnya dikasih H. Sudah? Sudah adik-adik? Coba kalau sudah, jawab sudah. Sudah atau belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sekarang kertasnya dibalik. Sudah dibalik kertasnya? Jawab, sudah atau belum? Sudah dibalik? Saya mau beri aba-aba berikutnya. Sudah dibalik? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, sekarang gambar C6 lagi. Ya, rantai C6 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah? Ya, dijawab. Sudah atau belum? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sekarang pada C1 digambar aldehidnya. CHO. Sudah? Jawab, sudah atau belum? Sudah? Oke, sudah. Nah, 6. C6 tadi kalian masih ingat nggak apa C6 tadi? Heksosa, Pak. Enggak. C nomor 6 di gugusnya apa? Ini lagi kita lagi gambar ya. CH2OH. Oke, C6 dulu CH2OH. Silakan. Nah, sekarang C nomor 2 sampai 5 kan masih kosong nih. Ya enggak? Nah, padahal kalian perlu tahu posisi OH-nya harus tepat gitu. Nah, saya ajari ya, gini caranya. Ini kan logo metal. Ya tadi adalah apa simbol untuk glukosa. Coba perhatikan semua tangannya ke sini. Coba si siapa? Si Irfan. On kamera coba saya pengen lihat. Tangannya gitu ya, oke. Ini adalah gugus yang aldehidnya. Nah, ini posisi dari si OH untuk yang nomor 2. Oke. Nah, coba lihat, kan ada tangan yang melengkung ini ya. Nah, itu adalah posisi di bawahnya. OH yang ke bawahnya berarti dia ke kiri gitu artinya. Nah, yang yang clicking ini adalah OH yang sisanya gitu, yang bawahnya. Oke, sekarang dipraktekkan. Digambar posisi OH-nya sesuai skala metal tadi. C nomor 2 berarti dia ke kanan ya kan?
C nomor bawahnya OH-nya ke kiri. Nah, sisanya sesuai kelingking dia ke bawah ada OH. Sudah ketemu belum sekarang Irfan di strukturnya D-glukosa? Coba pegang kertas nggak sekarang, tunjukkan ke kamera. Oke, belum selesai ya, sorry. Setelah dikasih OH-OH semua, nah sisa yang lainnya itu dikasih H, kan gampang. Oke, coba salah satu tunjukkan gambar yang sesuai perintah saya tadi ke kamera. Silahkan, angkat tangan boleh. Ini saya pengen lihat. Oke, salah satu tunjukkan deh, silahkan. Sudah ada yang satu selesai. Coba tunjukkan, saya pengen lihat. Gimana? Cara saya tadi udah bisa diikuti belum? Coba si Irfan sudah digambar? Coba tunjukkan ke kamera coba. Bentar Pak, saya lagi. Ya sudah selesai, boleh. Silakan raise hand ya untuk tunjukkan ke kamera. Gimana? Ada nggak yang udah bisa gambar glukosa? Kan tadi udah pegang kertas semua. Ini kalau belum bisa, saya belum berhasil berarti mengajari kalian. Belum bisa saya maju berarti. Silakan. Satu aja. Oke, coba Mutiara. Oke. Hidupkan kameranya harus tunjukkan gambarnya. Saya pengen lihat aja. Sebentar, Pak. Oke, tadi gambarnya dari C-nya ada rantai 6, CHO, oke. Nomor 2-nya itu benar nggak? Coba cek lagi. Itu OH yang nomor di bawahnya CHO, kiri apa kanan?
Iya, ke sini ya. Coba cocokkan dengan ini. Ya, oke ya. Nah, ini ya jawabannya di sini. Jadi lihat, ini kan ininya ya, telunjuk apa jempolnya. Ini kan gini lihat. Nah, ini adalah telunjuknya kan. Nah, yang ini dalam ini itu adalah OH yang sini gitu. Nah, linking itu mewakili 2 OH gitu ya. Dia di belah kanan seperti si telunjuk. Oke, makasih. Jadi seandainya nanti kalian pas ujian atau saat ujian kumpre gitu ya, saya tanya gambarkan struktur dari glukosa. Nah, kalian nggak bingung orientasi OH-nya di mana gitu. Oke, bisa itu ya, bisa dipraktekkan ya, dikuasai benar-benar. Oke, saya lanjutkan. Nah, glukosa biasanya dia berupa siklik ya, berupa siklik atau lingkar. Nah, kalau triosa dia nggak cukup ya C-nya untuk melingkar, sehingga dia tidak bisa. Nah, ini struktur dari bagaimana proses siklisasi. Ya, ini ada D-glukosa. Dia ini ya. Jadi di pusatnya C ini dia berikatan, ini pun berikatan gitu. Nah, dia bisa membentuk 2 pilihan. Satu segi 5 atau segi 6. Kalau yang di sini, dia otomatis akan menjadi segi 5. Ya. CH2OH. Ini C, CH2. Tapi kalau yang di sini, dia segi 6. Ya, jadi lebih banyak yang di segi 6. Nah, kalau dia segi 5, namanya adalah glukofuranosa. Kalau yang segi 6, namanya glukopiranosa. Oke, ada itu. Saya lanjutkan. Sekarang kita lihat beberapa jenis sugar, gula yang ada dalam tubuh kita. Ya, ada ribosa, ada 2-deoksiribosa, asam glukuronat, asam glukonat, ini bentuk lakton, glukosamin, N-asetil glukosamin, glukos 6-fosfat, dan sorbitol. Ya. Sekarang kita lihat satu persatu. Ribosa dan 2-deoksiribosa. Oke, coba Irfan. Ribosa dan 2-deoksiribosa, lingkarnya 5 atau 6? Sikliknya C sikliknya Pak, maksudnya Pak. Saya pertanyaannya, lingkar 5 atau lingkar 6? Lingkar 5 Pak. Oke, bagus. Ribosa dan 2-deoksiribosa. Coba Irfan lihat. Ada perbedaan nggak sih antara ribosa dan 2-deoksiribosa? Ada gugus OH di C2 Pak. Bagus ya. Pada ribosa dia ada gugus OH pada C nomor 2. Kan nomor satunya di sini. 1, 2. Nah, tahu nggak Irfan? Kalau yang dia nggak ada OH-nya, namanya apa? Ribosa atau 2-deoksiribosa? Yang nggak ada OH-nya itu yang di C2 namanya 2-deoksiribosa Pak. Oke. Berarti jika demikian, Irfan tahu nggak artinya deoksi? Oksigenase berarti pengurangan oksigen gitu Pak. Oke ya, berarti OH-nya nggak ada itunya gitu ya. Nah itu 2-deoksi itu artinya
bisa dari kalian bisa logika sekarang. 2 deoksi artinya nggak ada OH-nya, nggak ada oksigennya gitu kan. Nah, ini kan HH ini. Nah, makanya ini namanya adalah 2 deoksi ribosa. Sedangkan ini adalah ribosa. Jelas ya? Ya. Jadi ribosa pada mulanya dia ada OH-nya di sini, C nomor 2 ada OH. Tapi jika OH-nya hilang menjadi HH, nah namanya adalah 2 deoksi ribosa. Paham sekarang, Ivan? Ya, jadi tidak ada yang dihafal gitu. Semua ada ceritanya kan gitu. Nah, sekarang kita kaitkan dengan makromolekul yang lain yaitu adalah asam nukleat. Irfan pernah dengar nggak ada molekul DNA? Iya, Pak. Iya, apa kepanjangannya DNA? DNA itu bahasa Indonesia. Deoksinukleatik acid, Pak. Oke, 2 dioksид nucleic acid ya, nucleic acid. Nah, satu lagi, pernah dengar nggak namanya RNA? Pernah, Pak. Nah, apa kepanjangannya berarti? Ribosnukleatik acid. Oke, nah sekarang kalau saya tanya pada DNA, dia mengandung ribosa atau 2 deoksiribosa? 2 deoksiribosa, Pak. Oke, gampang ya sekarang. Kalian jadi tahu nggak sekarang mengapa namanya DNA? Karena salah satu gugus oksigennya dihilangkan. Oke, karena gulanya adalah 2 deoksiribosa. Itu jawabannya ya. Nah, sehingga namanya ini gitu. Kan ini D ya. Nah, 2 deoksi. Nah, D-nya itu adalah DNA. Nah, untuk RNA ribosa. Nah, mengapa namanya adalah RNA? Karena dia gulanya adalah ribosa. Jelas ya? Mengapa namanya DNA dan RNA? Nah, sekarang kalian sudah tahu gula apa yang dipakai oleh DNA dan RNA. Sudah tahu ya? Nanti kalau saya tanya di ujian, kalian sudah paham. Tidak perlu dihafal ya. Karena semuanya mudah. DNA kan D berarti ya, D berarti deoksi. Kalau RNA R ribosa. Nah, ribosa berarti dia ada OH-nya nomor 2. Nah, DNA kan deoksi, berarti OH-nya nggak ada, diganti H. Gitu. Logikanya gitu. Oke, itu adalah ini ya, gula segi 5 yang ternyata ada pada si asam nukleat. Nah, berikutnya ada disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, ikatan gula dengan gula lain, itu mereka bisa membentuk ikatan ya, membentuk rantai. Sekarang, kalau yang glukosa, tadi kan monosakarida. Ya. Nah, kalau gulanya 2, namanya apa? Ada di slide ini. Kalau ada 2 glukosa nempel, namanya apa? Oke, disakarida ya. Kan gampang tuh, disakarida. Kalau gulanya lebih dari 2, tapi masih pendek, namanya oligosakarida. Nah, kalau gulanya itu panjang, namanya polisakarida. Dan ingat ya, yang merah itu artinya penting. Gitu. Mereka berikatan, namanya ikatan glikosida. Jadi kalau saya tanya ujian, ikatan apa gitu, namanya ikatan glikosida. Nah, sekarang kita lihat ke polisakarida. Nah, polisakarida jika dia gulanya satu macam, namanya adalah homoglikan. Tapi jika lebih dari satu macam glukosa, disebut sebagai heteroglikan. Nah, udah tahu bedanya? Sekarang kita lihat disakarida. Nah, ini ada beberapa disakarida ya. Ada laktosa, sukrosa, maltosa, isomaltosa, selubiosa, dan asam hyaluronat. Nah, adik perlu tahu ini dulu nih terutama laktosa dan sukrosa.
Nah, laktosa itu adalah gula susu, sukrosa adalah gula pasir. Gula pasir yang sering kalian makan di roti, di permen, di sirup dan lain-lain itu adalah gula pasir ya, sukrosa. Manis ya, manis. Kalian bisa melogika ya. Laktosa gula susu. Susu itu manis nggak kalau secara alami dibanding gula pasir? Lebih manis mana? Coba dulu deh. Laktosa itu manis tidak? Iya. Laktosa itu kurang manis ya. Mengapa kalau misalnya itu ya, orang-orang itu susu dikasih gula gitu ya, biar manis. Itu karena laktosa kurang manis. Karena kita lihat, karena laktosa dan sukrosa ini adalah disakarida, berarti ada penyusun gulanya masing-masing. Nah, laktosa kalau dipecah menjadi apa dan apa, sukrosa kalau dipecah menjadi apa dan apa. Silakan. Izin jawab, Pak. Gimana Irfan? Laktosa itu kalau dipecah jadi monosakarida yaitu glukosa dan galaktosa, Pak. Kalau sukrosa itu kalau dipecah dia menjadi glukosa dan fruktosa, Pak. Oke, ya. Sekarang untuk jawab nggak Irfan, mengapa gula pasir lebih manis dibandingkan gula susu? Karena ada apa di sana? Ada fruktosa, Pak. Oke, ya. Fruktosa kan tadi saya bilang manis. Nah itu. Mengapa akhirnya sukrosa lebih manis dibanding laktosa? Gitu ya. Nah, sebenarnya dari penyusun katanya itu pun sangat mudah ditebak ya. Coba nih adik-adik perhatikan benar. Laktosa, sukrosa. Kan tadi dipecah menjadi dua komponen ya, karena dia disakarida. Pertama ingat ya, pasti ada glukosanya gitu ya. Ya, berarti laktosa dipecah menjadi glukosa plus apa gitu ya. Kemudian sukrosa dipecah menjadi glukosa plus apa. Nah, itu dulu. Jadi ada glukosanya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ingat aja tuh laktosa. Kalau kalian ingat dengar laktosa, kalian akan berpikir monosakaridanya bakal apa? Yang mirip-mirip. Berarti laktosa apa? Apa Dinda? Kalau kamu ingat laktosa, berarti ingat monosakaridanya apa? Adina nggak ada ya. Coba si Yofi. Kalau kamu dengar laktosa, berarti ingat monosakaridanya apa sih? Yang paling dekat kata-katanya. Ini monosakarida. Kalau dengar laktosa, berarti apa monosakarida yang paling dekat dengan dia namanya? Galaktosa. Oke, galaktosa. Oke, sekarang di sakarida berikutnya. Tadi ada sukrosa. Sukrosa gula pasir. Kan dia pasti mengandung glukosa plus. Nah, plusnya apa? Coba dari daftar ini mana yang paling mungkin? Sukrosa berarti apa? Fruktosa, Pak. Oke, gampang ya. Ingat aja dari namanya gitu. Adik-adik nggak perlu pusing ya. Kalau laktosa berarti galaktosa, sukrosa berarti ada R-nya gitu. Dari semua ini punya R kan fruktosa gitu. Sukrosa, fruktosa gitu. Berarti dia penyusunnya adalah fruktosa dan glukosa. Kalau laktosa, galaktosa dan glukosa. Glukosa muncul terus. Gimana? Jelas sekarang? Jadi kalian nggak perlu bikin catatan aneh-aneh ya. Dari tamanya aja. Jadi ibaratnya dari soalnya aja. Itu bisa ketahuan. Jika saya tanya fruktosa apa? Sukrosa dipecah menjadi apa? Nah itu. Oh gampang. Fruktosa berarti ada satu. Oke ya, mereka berkaitan dengan ikatan glikosidik. Kalau si
protein, dia pakainya adalah ikatan peptida gitu. Nah, ini perbandingannya. Kalau peptida itu cuma satu peluang ya, kesempatan. Jadi misalnya alanin berarti alanin dan alanin. Tapi kalau ikatan glikosida, nah lihat, kan dia punya OH-nya kan di mana-mana ya. Ada posisi nomor 2 ada OH, 3 ada OH gitu. Sehingga ketika mereka berkombinasi itu banyak kombinasi yang bisa dihasilkan. Nah, ini bisa sampai ada 20. Gitu ya. Itu karena banyak OH yang tersedia dan itu bisa mengikat gugus yang lain. Nah, itu saya memberikan contoh itu. Nah, oke, berikutnya kita masuk ke clinical test box ya. Ada namanya reducing sugar assay untuk for blood glucose. Oke, ini adalah assay yang melibatkan gula pereduksi. Ya, awal dari assay ini untuk penentuan glukosa darah itu adalah untuk mengukur gula pereduksi ya dari darah. Nah, ini bisa dilakukan mengapa? Nah, ini dilakukan karena glukosa komponen glukosa dalam tubuh yang ada di darah ya. Pada persentase 5 milimolar itu adalah molekul pereduksi utama di dalam tubuh kita. Nah, ini ada metode, namanya adalah metode Fehling dan Benedict. Ada Benedict dan Fehling. Dia menggunakan larutan cuprik, ya cuprik berarti tembaga Cu pada oksidasi tinggi ya, karena pri high. Kalau cupro low gitu ya. Nah, pada kondisi alkalin, pada kondisi basa. Ini nanti kalian praktikumkan itu. Nah, dengan pemanasan, glukosa akan terdekomposisi secara oksidatif, menghasilkan cairan kompleks, yaitu berupa asam organik dan aldehid. Nah, oksidasi gula tereduksi tadi oleh ion kuprik itu akan menjadi kurprose ya. Kuprik, kurpro. Nah, itu. Jadi turun ya. Nah, yang mana kupri itu warnanya adalah blue green. Jadi biru kehijauan. Nah, kalau dikasih Fehling atau Benedict tadi, dia menjadi kupro. Nah, menjadi orange red. Nah, itu artinya ada gula produksi di sana. Oke, prinsip paragraf di atas sudah jelas belum? Nah, berikutnya ini ada masalah ya. Adalah masalahnya gula reducing sugar assay ini dia tidak bisa membedakan antara glukosa dengan reducing sugar lainnya. Misalnya adalah fruktosa dan galaktosa. Nah, ini ada suatu penyakit namanya adalah hereditary fructose intolerance. Satu lagi adalah galaktosemia. Jadi hereditary fructose intolerance itu penyakit terlibat pada metabolisme fruktosa. Kalau galaktosemia itu penyakit terlibat dalam metabolisme galaktosa. Nah, pada dua orang ini, ketika dia diuji dengan reducing sugar assay, ternyata dia dinyatakan diabetes malahan. Karena apa? Karena kadar gulanya jadi sangat tinggi, kan gitu. Tetapi hasilnya itu adalah false, salah ya. Coba, mengapa bisa demikian? Pada dua orang ini, mengapa hasilnya
adalah false ya jika dia diuji dengan reducing sugar assay. Sebenarnya dia nggak diabetes, tapi terdiagnosis diabetes kalau pakai alat ini. Penjelasannya gimana? Silakan. Ya, Irfan bisa jawab nggak? Pak, izin yang menjawab berdasarkan saya baca itu yang walaupun dikurangin assay dari glukosanya, tapi gula produksinya tuh dari fruktosa dan galaktosa itu masih terdeteksi gitu Pak, karena metabolismenya, maksudnya ada gangguan dari metabolisme seperti intoleran fruktosa dan galaktosa gitu Pak. Jadi yang terdeteksi itu sebenarnya yang parameternya kan nggak usah glukosa, tapi yang fruktosa dan galaktosa gitu Pak, dari pasien tadi. Oke ya. Ya, mengapa bisa disebut sebagai positif palsu? Nah itu ya, karena sebenarnya dia nggak diabetes. Sebenarnya yang terdeteksi tadi itu adalah fruktosa dan galaktosanya gitu, ya kan? Kan orang tadi punya gangguan di metabolisme fruktosa dan galaktosa. Nah, sehingga dia kadarnya itu tinggi gitu. Nah, tingginya tadi itu ketika dites dengan reducing sugar assay, dia terbaca sebagai glukosa gitu. Padahal dia bukan glukosa gitu ya. Glukosanya normal gitu. Tapi dia punya gangguan sehingga fruktosa dan galaktosanya tinggi. Nah, itu terbaca sebagai glukosa. Nah, sehingga diagnosisnya salah. Dia bukan diabetes sebenarnya. Jelas ya? Oke. Nah, berikutnya adalah glikokonjugat. Oke, sekarang adik-adik lihat ke buku. Kita kembali ke buku. Buku yang sudah kalian download tadi. Silakan buka. Di chapter temu ya, di bab 17. Ya, karbohidrat kompleks ya. Ya. Atau yang paling umum adalah glikoprotein. Ya, jadi sebenarnya protein sama glukosa itu bisa berikatan ya. Dan ikatannya itu bisa panjang dan juga bisa bercabang gitu. Nah, disebut sebagai glikoprotein atau proteoglikan. Bisa diikuti ya, gliko gula protein, berarti protein, glikoprotein. Proteoglikan, protein, glikan gula gitu ya. Jadi bisa berupa glikoprotein, bisa berupa proteoglikan. Nah, satu lagi ada juga yang terikat dengan lipid. Nah, namanya glikolipid. Nah, ya glikolipid.
Nah, mereka bertiga disebut sebagai glikokonjugat. Jadi konjugat dengan gula. Nah, mereka berikatan dengan N karena si N kan punya protein punya N. Nah, glukosa punya O. Namanya disebut sebagai N-glikosidik atau O-glikosidik. Jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, ini adalah protein, kan punya N sama huruf C. Nah, lihat, glukosa nempel di sini. Lihat ya, panjang juga ya, dan bercabang. Nah, ini adalah manosa. Nah, ini adalah terikat O, O-link. Yang juga ada juga. Nah, inilah glikoprotein. Nah, berikutnya ada proteoglikan. Lihat, proteoglikan seperti ini ya. Ini proteonya, ini glikan. Ternyata ini lebih sangat panjang ya glikan. Ini N ya, bisa sangat panjang. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari glikoprotein gitu ya? Apa fungsi penambahan karbohidrat pada glikoprotein? Nah, ternyata dia berperan cukup banyak. Pertama, membantu pada perlipatan protein sehingga koreksi atau konformasinya tepat. Dengan adanya glukosa meningkatkan protein solubility karena tadi kalian tahu glukosa adalah molekul yang larut dalam air. Kemudian stabilize protein against denaturation. Berikutnya adalah melindungi protein dari degradasi proteolitik. Nah, kemudian mentarget dia akan dikirim kemana. Nah, yang terakhir dia sebagai molekul pengenalan untuk protein terikat karbohidrat atau lektin. Itu fungsinya. Ya, untuk fungsi lebih lanjut, adik-adik bisa baca di buku ini ya. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Oke, si Irfan nanti kirim screenshot ya. Baik, Pak. Baik, adik-adik untuk hari ini bisa saya cukupkan. Nanti bisa baca buku tadi untuk membahas materi